Hai teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube saya. Pada video kali ini saya akan sharing tentang membuat pemrograman Java yang sederhana. Nah, sebelumnya saya sudah sharing soal instalasi Java atau JDK di Windows. Pada video kali ini yang akan saya sharingkan adalah bagaimana caranya kita membuat pemrograman Java yang sederhana. Nah, di video kali ini kalian mungkin sudah dapat membaca ada tulisan pemrograman Java Hello World. Nah, jadi ungkapan Hello World ini biasanya digunakan bagi siapapun yang sedang mempelajari pemrograman. Karena Hello World adalah sebuah ungkapan saat kita sedang mengenalkan diri kita kepada halayak, kepada publik begitu. Karena dengan pemrograman kita dapat berkenalan dengan orang-orang di luar sana walaupun kita tidak hadir ke sana, walaupun kita tidak berangkat ke sana, tapi kita dapat tetap bertemu, berkomunikasi secara virtual. Makanya Hello World ini selalu digunakan pertama kali ketika sedang melakukan percobaan dalam bahasa pemrograman atau sedang melakukan percobaan dalam pembelajaran pemrograman. Baik, langsung saja. Ini adalah sedikit contoh dari membuat program Hello World. Kita sebut saja kita akan membuat program Hello World. Nah, ini adalah source code-nya, codingannya. Jadi di sini itu sederhana. Ini adalah bahasa Java, itu seperti ini contohnya. Nah, di sini di baris pertama kita dapat melihat kelas Hello World. Artinya di sini kita sedang membuat kelas. Nah, kelas tersebut kita namakan Hello World. Nah, selanjutnya kelas itu dia memiliki blok kode, dan blok kode itu dibatasi dengan menggunakan kurung kurawal seperti ini. Nah, kurung kurawal ini ditutup yang paling akhir. Begitu. Jadi logikanya sama, kurung tutup dan kurung buka itu sama seperti ketika kita sedang menulis, begitu ya. Ataupun dalam menulis matematika juga sama. Jadi kurung kurawal dibuka di paling awal lalu ditutup di paling akhir. Nah, blok kode yang di dalam kurung kurawal ini semuanya ada di dalam kelas Hello World, begitu. Nah, kemudian setelah itu di baris kedua kita tuliskan public static void main dengan parameter string arjs. Nah, ini adalah bagian di mana kita sedang membuat sebuah blok kode yang sifatnya publik. Nah, bagian public static void main ini mungkin akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Karena kalau misalkan saya bahas sekarang, takutnya akan sulit dimengerti karena kita baru pertama kali mengenal dengan bahasa pemrograman Java. Kemudian public static void main ini memiliki blok kode. Nah, blok kodenya ditandai atau dibatasi dengan kurung kurawal ini. Nah, di dalam kurung kurawal tersebut kita menuliskan apa yang kita inginkan. Kita ingin menyampaikan apa di dalam program kita, ditulis di dalam kurung kurawal setelah public static void main. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita menuliskan sistem out print ln, kemudian dalam kurung dengan tanda kutip Hello World, dan jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Nah, maka maksud dari tulisan program ini adalah kita akan menampilkan tulisan dengan kalimat Hello World, begitu. Jadi fungsi penulisan sistem out
Outprintln ini adalah untuk menampilkan tulisan atau kalimat yang ingin kita ungkapkan atau ingin kita tampilkan di dalam program kita. Ingat, jangan sampai salah ketik, jangan sampai ada yang terlewat, baik penulisan titik, kemudian tanda kutip, dan diakhiri dengan titik koma. Ini karena kalau misalkan ada satu saja simbol yang tidak terketik, tidak tertuliskan, maka program akan mengalami error. Nah, di dalam kurung ini setelah di di dalam tanda kutip, kita sebetulnya bebas menuliskan apa saja. Hanya ini saya contohkan dengan penulisan Hello World. Nah, kalian di sini dapat menuliskan nama kalian, dapat menuliskan tempat tanggal lahir, contohnya kita bikin biodata, kemudian kita juga dapat menuliskan pesan, dapat menuliskan kesan, apapun lah yang ingin kalian tuliskan di dalamnya, silahkan kalian tulis di dalam tanda kurung, di dalam tanda kutip setelah kalian menuliskan sistem Outprintln ini. Nah, nanti akan kita bahas juga tentang sistem out ini di video selanjutnya begitu. Nah, baik, selanjutnya akan kita langsung saja coba praktekkan ya. Nah, untuk mempraktekannya, aplikasi yang kita butuhkan adalah text editor. Nah, text editor yang saya gunakan ini adalah Sublime Text. Kalian dapat menginstal Notepad++ atau VS Code atau text editor apapun yang mungkin sudah kalian kenal dan kalian nyaman dengan fiturnya. Tapi di sini saya karena sudah nyaman dengan penggunaan Sublime Text, maka saya akan mencontohkan dengan aplikasi Sublime Text. Tapi pada intinya seluruh text editor memiliki fungsi yang sama, adalah untuk mengetikkan bahasa pemrograman yang kita mau, kemudian kita jalankan melalui text editor tersebut. Begitu. Jadi pada intinya fungsinya sama saja, tapi dia memiliki fitur yang berbeda-beda. Nah, di sini sudah saya langsung ketik bahasa dari pemrograman Java. Pemrograman kita coba membuat program Hello World begitu. Nah, di dalam Sublime Text ini seperti yang kalian lihat, ini tulisannya putih begitu. Nah, sebetulnya ini bisa kita warnai agar kita dapat lebih mudah membedakan mana fungsi, mana kelas, mana teks yang bisa kita ubah beda-beda. Nanti kita bahas satu-satu. Nah, tapi agar kita dapat lebih mudah mengenalinya, kita dapat mewarnai ini caranya dengan di sudut kanan bawah ada tulisan plain text. Nah, ini adalah informasi yang diberikan oleh Sublime Text bahwa tulisan yang kita ketik ini masih berupa plain text. Nah, caranya kita ketik saja, bukan diketik, maksudnya diklik saja plain text ini. Kemudian kita pilih Java. Nah, pilih yang Java saja, agar nanti ketika kita save filenya, nanti ekstensinya atau formatnya secara otomatis Java begitu. Nama ekstensinya itu .java begitu. Nah, di sini kan jadi terlihat ya, ini adalah kelas, ini adalah nama dari kelas. Nama dari kelas ini adalah Hello World. Nah, penamaan kelas ini itu bebas kita namai apapun yang kita mau begitu. Tapi untuk memudahkan pengingat kita saja, saya tulis Hello World karena kita sedang membuat program Hello World. Nanti kalau misalkan kita sedang membuat program-program yang lain, kita tinggal tulis saja judulnya apa gitu. Jadi penamaan kelas ini hampir seperti kita membuat judul begitu. Nah, kemudian setelah kita ketik seperti ini, kalau sudah selesai, kita klik file,
kemudian klik Save As. Nah, setelah muncul seperti ini, kita simpan di folder yang kita inginkan. Di sini saya akan simpan di folder user, kemudian di dalam folder user lagi. Nah, setelah itu kita simpan. Ini kita hapus saja. Terus simpan seperti ini. Nah, yang perlu kita ingat, Java itu sifatnya case sensitive. Case sensitive itu artinya huruf besar dan huruf kecil itu sangat berpengaruh di dalam penulisan Java. Jadi kalau misalkan kita di sini membuat kelas Hello World, H di sini huruf besar, W di sini huruf besar, maka penulisannya itu harus sama. Nah, begitu H di sini huruf besar, W juga di sini huruf besar. Nah, yang kita tulis di sini adalah nama kelas, harus sama dengan pembuatan nama kelas di dalam codingan yang kita buat. Jangan sampai di sini kita menulis hal yang berbeda dengan nama kelas di dalam codingannya. Contoh misalkan kita menulis halo dunia. Nah, maka nanti ketika dijalankan, ketika dikompil Javanya, ini akan mengalami error. Mengapa? Karena nama file dengan nama kelasnya itu berbeda. Nah, maka nama file di sini adalah nama kelas, jadi harus sama, termasuk juga dengan penulisan huruf besar dan huruf kecilnya itu harus sama, ya. Nah, seperti ini. Kemudian jangan lupa ekstensinya adalah .java dengan huruf kecil. Kita simpan saja. Save. Nah, setelah berhasil disimpan, kita ingat-ingat tadi disimpan di folder mana. Kemudian untuk menjalankannya, kita tinggal membuka aplikasi CMD. Nah, kita buka aplikasi CMD-nya. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa CMD saya ini sedang menunjukkan folder user di dalam folder user. Gitu, sehingga saya dapat lebih mudah untuk memanggil file yang saya inginkan, karena tadi saya menyimpan file helloworld.java ini sudah ada di dalam folder user, kemudian di dalam folder user. Kalau misalkan kalian berbeda dengan komputer saya, kalian menyimpan di folder yang dimana kalian inginkan, silahkan kalian buka dulu folder tersebut ya, sehingga kalian tinggal memanggil filenya saja. Nah, untuk memanggil file helloworld.java ini, kita tinggal compile saja filenya. Nah, file Java yang sudah saya simpan tadi, kita compile dengan cara kita ketik javach. Nah, begini, spasi nama kelasnya. Tadi saya menuliskan nama kelas Hello World. Nah, seperti ini. Ingat, nama kelas, nama file ketika kita panggil itu harus sama huruf besar dan huruf kecilnya, karena Java sifatnya case sensitive, di mana case sensitive itu adalah bahasa pemrograman yang tingkat sensitivitas dari bahasa tersebut itu tinggi. Maka huruf besar dan huruf kecil walaupun hurufnya sama akan dianggap sebagai huruf yang berbeda. Itu sangat berpengaruh. Jadi jangan sampai salah atau lupa mengetik apa yang sudah kita ketik sebelumnya. Kemudian kita tulis ekstensinya itu .java. Setelah itu kita enter. Tunggu sebentar. Ini sedang mengcompile Javanya. Ini seharusnya sih tidak lama. Nah, setelah muncul seperti ini, tidak ada notifikasi apapun, maka kita sudah berhasil mengcompile file yang sudah kita simpan. Begitu. Kalau misalkan ada notifikasi, kemungkinan ada
error di dalam programnya atau salah memanggil nama kelas dan sebagainya begitu. Intinya kalau tidak ada notifikasi seperti ini berarti sudah betul penulisan programnya, pemanggilan kelasnya, dan yang lainnya itu tidak ada kesalahan. Kemudian untuk mengeksekusi atau untuk memanggil program yang sudah kita compile, maka kita tinggal menuliskan Java, kemudian tulis nama kelasnya. Nah, seperti ini, tulis Java, kemudian panggil nama kelasnya. Kemudian kita klik enter saja. Nah, di sini bisa kalian lihat Hello World. Hello World ini adalah tulisan yang kita tulis di sebelah sini. Nah, ini. Begitu. Jadi kalian bisa menuliskan apapun yang kalian inginkan di dalam sistem Outprint ln ini. Kita coba ubah saja ya. Ini kita minimize dulu. Kemudian ini, atau jangan diubah, kita tambahkan saja sistem Outprint ln, kemudian tanda kurung, tanda kutip, misalkan kita akan menulis nama Rifki Azhar Nugraha, ini nama saya. Jangan lupa titik koma, diakhiri dengan titik koma. Baris di dalam bahasa pemrograman Java itu harus diakhiri dengan titik koma, jadi jangan sampai lupa. Setelah itu jangan lupa kita simpan lagi. Tidak perlu di save as karena sudah. Kemudian kita buka lagi file cmd-nya, aplikasi CMD maksud saya. Kemudian kita harus mengcompile lagi, begitu. Jadi harus dikompil lagi. Compile-nya sama seperti tadi ya. .java, enter, kita tunggu sebentar. Nah, tidak ada notifikasi apapun, berarti tidak ada error. Kemudian kita panggil lagi kelasnya. Hello World. Ya, seperti ini. Enter. Nah, kan sudah terlihat ini adalah apa yang kita ketik. Itu jadi itu adalah bahasa pemrograman Java sederhana. Kita sudah berhasil membuat pemrograman Java sederhana di mana kita bisa menuliskan teks, kemudian menampilkan teks yang ingin kita sampaikan, yang ingin kita tampilkan di dalam program kita. Nah, itu saja untuk video kali ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti dengan mudah. Mohon maaf kalau misalkan saya banyak kesalahan dalam menjelaskannya ataupun sulit dimengerti. Silahkan koreksi saja kalau ada kesalahan, dan kalau misalkan ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel saya ini untuk mendukung apa yang ingin saya bagikan kepada kalian semua, terkhusus dengan pemrograman Java ini. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Sekali lagi mudah-mudahan dapat bermanfaat dan mudah untuk dimengerti. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.